Terima kasih telah hadir di perkuliahan Global Health atau Kesehatan Global. Pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kesehatan global membahas terkait emergency and disaster risk atau bagaimana terjadinya sebuah wabah dan bencana yang kemudian memberikan dampak kepada kesehatan. Berbagai ancaman terhadap kesehatan masyarakat dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia, seperti wabah penyakit menular, makanan dan air yang tidak aman, kontaminasi bahan kimia dan radiasi, bahan alam dan teknologi, peran dan konflik sosial lainnya, serta konsekuensi kesehatan dari perubahan iklim. Maka dari itu, setiap negara didorong untuk memperkuat kapasitas mereka untuk keadaan darurat, khususnya dalam bidang kesehatan atau health emergency dan manajemen risiko bencana atau disaster risk management sebagai langkah untuk pencegahan, prevention, mitigasi, kemudian kesiapsiagaan, tanggapan dan pemulihan recovery. Dalam menangani masalah health emergency and disaster, maka WHO telah bekerjasama dengan berbagai negara untuk melindungi kesehatan masyarakat yang berisiko terhadap keadaan darurat dan bencana. Health emergency and disaster management yang dikembangkan oleh WHO selaras dengan kebijakan internasional yang dicanangkan oleh PBB, yaitu Sendai Framework for Disaster Risk Reduction pada tahun 2015 sampai dengan 2030. Health Emergency and Disaster Risk Management adalah rangkaian tindakan di mana difokuskan pada pengelolaan risiko potensi darurat atau bencana. Managing the risk of potential emergency or disaster, dan tidak semata-mata menanggapi peristiwa atau krisis dan membangun ketahanan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, kebijakan dan program untuk meminimalkan risiko kesehatan dari keadaan darurat dan bencana harus didasarkan pada pendekatan manajemen risiko. Emergency or disaster risk dapat didefinisikan sebagai potensi kehilangan nyawa, cedera, atau musnahnya atau rusaknya aset yang dapat terjadi pada suatu sistem masyarakat atau komunitas pada periode waktu tertentu, di mana tingkat keparahan risikonya dipengaruhi atau ditentukan oleh bahaya, dalam hal ini hazard, kemudian exposure, paparan, vulnerability, kerentanan, dan capacity, kapasitas. Nah, ketika kita menganalogikannya ke dalam pandemi corona, maka kondisi emergensi atau disaster pada pandemi corona ini hazardnya adalah bagaimana virus ini kemudian memiliki karakteristik yang mudah untuk menginfeksi manusia. Kemudian exposure-nya adalah bagaimana tingkat paparan dari virus corona ini. Dalam hal ini bisa kemudian lewat udara atau bisa lewat dahak si penderita. Bahkan bisa melalui sentuhan tangan pada penderita yang kemudian positif. Kemudian vulnerability-nya, kerentanannya di sini adalah orang yang mudah untuk tertular virus corona ini. Bisa karena dari segi umur atau kontak dengan orang yang telah terinfeksi coronavirus. Kemudian capacity adalah kemampuan masyarakat ataupun negara dalam menanggulangi penyebaran virus corona ini. Bisa bentuknya dalam bentuk finansial ataupun dalam bentuk kebijakan ataupun dalam bentuk logistik dan yang lainnya. Pada prinsipnya, risiko kegawat daruratan ataupun bencana tidak sepenuhnya dapat dihilangkan, namun bisa dikelola untuk meminimalkan tingkat keparahannya.
Emergency and disaster risk management bersifat multisektoral, artinya melibatkan berbagai bidang dalam menyelesaikan permasalahan kegawat daruratan dan bencana. Selain itu, Emergency and Disaster Risk Management mengacu pada analisis sistematis dan manajemen risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh keadaan darurat dan bencana, di mana di dalamnya terdapat beberapa proses yang saling terkait, seperti pengurangan bahaya dan kerentanan untuk mencegah dan memitigasi risiko. Dan yang kedua ada kesiapan atau kesiapsiagaan. Kemudian yang ketiga respon atau tanggap darurat ketika terjadi kondisi emergensi dan bencana. Dan yang keempat adalah recovery ataupun tindakan pemulihan. Keadaan darurat dan bencana berpengaruh signifikan pada kesehatan masyarakat. Kematian, cedera, penyakit, cacat, masalah psikososial, dan dampak kesehatan lainnya dapat dihindari atau dikurangi dengan langkah-langkah manajemen risiko darurat yang melibatkan kesehatan dan sektor lainnya atau berbagai bidang di luar kesehatan. Beberapa tahun sebelumnya, fokus dari sektor kesehatan hanya pada respon atau tanggap darurat saat keadaan darurat dan bencana. Saat ini, tantangan Health Emergency and Disaster Risk Management menjadi lebih luas, yaitu fokus kepada respon dan pemulihan atau recovery ke pendekatan yang lebih proaktif dan menekankan pencegahan atau prevention dan mitigation dan pengembangan kapasitas masyarakat dan negara untuk memberikan respon dan pemulihan atau recovery yang tepat waktu dan efektif. Oleh karena itu, sistem kesehatan yang tangguh berdasarkan level kesehatan primer di tingkat masyarakat dapat mengurangi kerentanan terhadap kondisi gawat darurat dan bencana. Mengapa perlu manajemen risiko darurat untuk kesehatan atau Emergency and Disaster Risk Management? Jawabannya karena sangat banyak sekali hazard atau bahaya yang mengancam kesehatan masyarakat. Mulai dari natural hazard atau bahaya alam, ada biological hazard, bahaya biologi, kemudian ada technological hazard, bahaya teknologi, dan societal hazard, bahaya sosial, di mana keempatnya dapat membahayakan kesehatan populasi rentan dan berpotensi menimbulkan bahaya signifikan bagi kesehatan masyarakat. Contoh misalnya natural hazard seperti gempa bumi, tanah longsor, tsunami, topan, banjir, atau kekeringan. Adapun biological hazard, contohnya penyakit epidemi, bahkan pandemi seperti saat ini. Kemudian serangan hama. Ada juga technological hazard, bahaya teknologi, yaitu polutan kimia atau zat kimia tertentu. Kemudian agen radiologis dan kecelakaan transportasi. Dan societal hazard, yaitu konflik antar komunitas maupun tindakan terorisme. Pada beberapa tahun sebelumnya, lebih dari 700 keadaan darurat yang timbul dari natural hazard atau bahaya alam yang memberikan pengaruh terhadap lebih dari 200 juta orang di berbagai belahan dunia. Insiden keadaan darurat yang timbul dari bencana alam atau natural hazard mengalami peningkatan akibat dampak perubahan iklim, sehingga meningkatkan risiko bagi jutaan orang yang ada di belahan dunia ini. Selama beberapa dekade terakhir, keadaan darurat biologis atau biological hazard telah menjadi permasalahan yang semakin rumit. Terjadinya wabah besar, bahkan pandemi yang terkait dengan penyakit menular yang baru dan muncul kembali seperti SARS, influenza yang berbahaya seperti H1N1 dan H5N1,
dan kolera. Selain itu, yang lebih mengkhawatirkan adalah terjadinya penyebaran coronavirus atau biasa lebih dikenal Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang atau biasa lebih dikenal dengan COVID-19 adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya lebih bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Sehingga hal ini kemudian memberikan sebuah ancaman bagi kehidupan manusia, termasuk kesehatan masyarakat di berbagai belahan dunia. Sehingga menjadi penting untuk kemudian dibuat manajemen risiko darurat dan bencana terkait permasalahan penyebaran virus di berbagai belahan dunia. Selain dari natural hazard dan biological hazard, technological hazard juga merupakan bahaya yang mengancam kesehatan masyarakat di berbagai penjuru dunia. Berdasarkan data bencana internasional, tercatat lebih dari 1.500 orang tewas akibat bencana teknologi, di mana memberikan efek negatif kepada lebih dari 17.000 orang. Contohnya bisa seperti pesawat yang jatuh, kemudian pencemaran limbah atau logam berat di berbagai belahan dunia, di air maupun pada tanah, termasuk juga pencemaran udara dari asap buangan dari industri, sehingga dapat kemudian memberikan efek negatif kepada masyarakat yang ada di sekitar industri tersebut. Societal hazard juga memberikan pengaruh signifikan terhadap kesehatan masyarakat di berbagai belahan dunia. Keadaan darurat yang kompleks, termasuk konflik, terus berlanjut mempengaruhi puluhan juta orang sehingga menyebabkan perpindahan orang di dalam maupun di lintas batas atau antar negara. Pada tahun 2012 diperkirakan sekitar 20 juta orang yang secara internal terusir karena konflik bersenjata di negaranya, sehingga dia harus bermigrasi ke negara lain atau ke tempat lainnya. Dalam penanganan kegawat darurat dan bencana, terdapat kemajuan di tingkat global, regional, nasional, dan tingkat masyarakat pada beberapa tahun terakhir. Tetapi kapasitas negara untuk mengurangi risiko suatu bencana, kemudian kesiapsiagaan darurat, respon dan pemulihan atau recovery masih sangat bervariasi tingkat keberhasilannya di berbagai negara. Menurut WHO, sekitar 50% sektor kesehatan nasional telah ditentukan anggarannya untuk kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kurang maksimalnya kapasitas suatu negara dalam menangani suatu kondisi emergensi dan bencana. Yang pertama, sistem kesehatan dan manajemen bencana yang masih lemah. Yang kedua, kurang akses sumber daya manusia yang profesional atau yang terlatih, dan juga pengetahuan yang kurang terkait bagaimana menangani suatu bencana. Yang ketiga adalah berlanjutnya rasa tidak aman karena terjadi konflik di negara tersebut. Namun sejumlah negara yang berisiko tinggi terjadi kondisi emergensi maupun bencana telah berupaya maksimal melakukan tindakan pencegahan, kesiapsiagaan, dan sistem tanggap bencana. Beberapa negara telah melakukan inisiatif mengembangkan pendekatan multisektoral untuk manajemen resiko kegawat daruratan dan bencana. Terdapat 3 faktor pendukung yang penting dalam menunjang terlaksananya health emergency and disaster risk management, yaitu ada sustainable development dan juga ada health system dan multisektoral action.
Health Emergency and Disaster Risk Management telah muncul sebagai inti dari pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development dan bagian penting dari dunia yang lebih aman di abad ke-21 saat ini. Oleh karena itu, mengurangi risiko kegawat daruratan dan bencana adalah proses pembangunan jangka panjang yang harus dikelola oleh setiap komunitas dan individu. Setiap negara harusnya membuat sistem pelayanan kesehatan yang terdapat manajemen risiko bencana dan kegawat daruratan atau Emergency and Disaster Risk Management. Namun faktanya beberapa negara tidak memiliki layanan dan infrastruktur kegawat daruratan yang sesuai standar, sehingga sulit dalam merespon terjadinya bencana sewaktu-waktu secara efektif. Perawatan kesehatan primer berfokus pada layanan dasar untuk meningkatkan status kesehatan dan menanggapi keadaan darurat. Kebijakan dan strategi yang berfokus pada perawatan kesehatan primer dapat berkontribusi untuk mengurangi kerentanan dan mempersiapkan masyarakat saat terjadi keadaan darurat. Selain keadaan darurat, fokus yang harus juga diperhatikan dalam perawatan kesehatan primer yaitu terkait kebutuhan perawatan akut dan intervensi penyakit spesifik. Dalam health system, tindakan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat atau community-based action berada di garis depan dalam melindungi kesehatan masyarakat ketika terjadi kondisi darurat dan bencana. Karena terdapat beberapa alasan seperti pengetahuan masyarakat tentang risiko kesehatan memberikan pengaruh terhadap kemaksimalan emergency and disaster risk management. Yang kedua, upaya pencegahan dan penanggulangan bencana dimulai dari menghindari paparan tingkat individu dan masyarakat. Dan yang ketiga, masyarakat yang siap, aktif dan terorganisir dengan baik dapat mengurangi risiko dan dampak dari keadaan darurat. Dan banyak nyawa dapat diselamatkan pada jam-jam pertama setelah keadaan darurat melalui respon masyarakat. Oleh karena itu, health system harus kemudian didukung oleh community-based action. Bagaimana masyarakat mampu merespon terjadinya suatu bencana dengan mereka aktif untuk belajar tentang bagaimana menanggulangi atau mencegah terjadinya suatu bencana dan mereka mau bergerak untuk bersama-sama dalam mengatasi kondisi kegawat daruratan dan bencana. Dalam memaksimalkan health system saat terjadi kondisi emergensi dan bencana, maka rumah sakit tidak hanya kemudian hanya rumah sakit milik pemerintah saja yang mampu untuk menerapkan emergency and disaster risk management, tetapi fasilitas non-pemerintah yang melayani kesehatan masyarakat juga harus mampu mendukung manajemen kegawat daruratan dan bencana seperti rumah sakit swasta, laboratorium, apotek, dan bandara. Setiap rumah sakit harus memastikan fasilitasnya dibangun dengan aman untuk mampu beroperasi meskipun saat terjadi kondisi emergensi dan bencana, sehingga hal tersebut mampu menolong masyarakat ketika terjadi kondisi kegawat daruratan dan bencana. Dalam memaksimalkan pelaksanaan emergency and disaster risk management, maka dibutuhkan yang ketiga yaitu multi-sectoral action, yaitu sebuah upaya yang dimana melibatkan berbagai sektoral atau berbagai bidang dalam menangani permasalahan kegawat daruratan dan bencana. Agar kesehatan masyarakat dapat dilindungi selama dan setelah bencana, faktor penentu yang harus dipenuhi yaitu air, sanitasi, nutrisi, dan keamanan. Maka dari itu,
perlu ditangani secara memadai melalui kerjasama multisektoral. Infrastruktur penting seperti komunikasi, logistik, pasokan air perlu dilindungi melalui kerjasama dengan antar berbagai instansi atau antar multidisiplin ilmu, sehingga hal ini kemudian membuat manajemen menjadi lebih efektif untuk diterapkan saat terjadinya kondisi darurat dan bencana. Dalam sebuah dokumen yang dirilis oleh WHO yang berjudul Hyogo Framework for Action, dikatakan bahwa terdapat 5 tindakan dalam penguatan ketahanan masyarakat dan negara terhadap kondisi bencana dan kegawat daruratan. Dan kita akan menjelaskan kelima tindakan ini. Yang pertama yaitu Emergency and Disaster Risk Management. Harus dibuatkan kebijakan di tingkat nasional dan lokal, provinsi, dan kabupaten. Pelaksanaannya harus melibatkan multisektoral, maka dari itu harus ada komunikasi efektif lintas multisektoral. Selain itu, dalam memaksimalkan pelaksanaan manajemen risiko bencana dan kegawat daruratan, maka harus ada sumber daya atau resource yang maksimal, baik sumber daya manusia maupun logistik yang mampu mendukung pelaksanaan manajemen risiko bencana dan kegawat daruratan. Yang kedua yaitu harus dilakukan tindakan health risk assessment and early warning atau penilaian risiko kesehatan dan peringatan dini. Dalam menentukan langkah-langkah manajemen risiko bencana dan kegawat daruratan, harus berdasarkan pada penilaian risiko. Selanjutnya dilakukan pemantauan potensi ancaman terhadap kesehatan, khususnya pada bahaya biologi atau biological hazard, ada natural hazard dan technological hazard yang memungkinkan untuk dilakukan early warning, deteksi dini terhadap dampak yang akan timbul atau kondisi gawat darurat atau bencana yang akan timbul. Ada 3 elemen yang dipertimbangkan dalam penilaian risiko kesehatan. Yang pertama ada analisis bahaya atau hazard analisis, yang dimana hazard analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi bahaya dan menilai besarnya kemungkinan terjadinya suatu kondisi darurat maupun bencana. Yang kedua ada vulnerability analysis atau analisis kerentanan. Tujuannya untuk mengetahui kerentanan individu, populasi maupun infrastruktur yang ada di sekitar masyarakat dalam atau untuk mengetahui apakah hal tersebut nanti akan memberikan dampak ketika terjadi bencana. Yang ketiga adalah analisis kapasitas atau capacity analysis. Merupakan analisis yang bertujuan untuk mengelola risiko kesehatan dan mengurangi bahaya dan atau kerentanan pada suatu bencana. Tindakan yang ketiga dalam menunjang pelaksanaan manajemen kegawat daruratan dan bencana yaitu pendidikan dan informasi untuk membangun budaya sehat, keselamatan dan ketahanan di semua tingkatan atau di masyarakat. Melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis maupun peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta sikap, hal ini dapat kemudian mampu mengelola risiko kesehatan yang diakibatkan suatu bencana atau kondisi kegawat daruratan. Oleh karena itu, promosi kesehatan maupun penyuluhan penting dilakukan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang rentan terhadap bencana maupun kondisi kegawat daruratan. Yang keempat yaitu pengurangan faktor risiko.
Pengurangan faktor risiko kesehatan dapat dilakukan dengan peningkatan pelayanan kesehatan. Selain itu dapat juga dilakukan dengan pencegahan paparan atau eksposur ataupun kontaminan pada agen tertentu yang ada di sekitar lingkungan. Dan semuanya dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya bahaya ataupun terjadinya suatu kondisi yang dapat menimbulkan bencana dan kondisi emergensi pada suatu lokasi. Yang terakhir yaitu kesiapan dalam merespon dan melakukan tindakan recovery atau pemulihan kesehatan saat terjadi bencana. Nah, salah satu upaya penting dalam memaksimalkan manajemen bencana dan kegawat daruratan yaitu dengan membuat perencanaan bagaimana melakukan tindakan tanggap darurat atau respon. Kemudian melakukan pelatihan, bahkan melakukan simulasi dan melakukan upaya seperti recovery atau pemulihan. Karena hal ini kemudian dapat membantu dalam memaksimalkan pelaksanaan manajemen bencana dan kegawat daruratan sehingga dapat kemudian meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.